Mas jatuh. Iya, jatuh cinta. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa di dunia yang isinya miliaran manusia, kamu bisa jatuh cinta ke satu orang, yang kadang logikanya juga nggak masuk akal? Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Kenapa satu orang bisa bikin kita senyum sendiri, jantung berdebar-debar, susah tidur, rela begadang cuma nunggu balasan chat, bahkan ngelakuin hal bodoh kalau di depan dia? Nah, di titik itu, sebenarnya cinta sudah menang melawan logika. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia bisa jatuh cinta? Kita akan bahas lebih mendalam. Jadi buat kalian yang sedang jatuh cinta, please stop ngelakuin hal aneh kalau lagi di depan dia. Nanti dia jadi ilfil. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Mari kita mulai dari satu fakta yang bikin kaget. Jatuh cinta itu bukan keputusan, itu reaksi. Secara ilmiah, saat kamu jatuh cinta, otakmu bukan sedang santai, dia sedang pesta. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang jatuh cinta, area otak yang aktif itu sama dengan area yang aktif saat orang mengonsumsi zat adiktif. Yes, cinta itu mirip candu. Bedanya, yang satu bikin ketagihan kopi, yang satunya lagi bikin ketagihan pengen ngelihat wajah dia. I love you. Otak melepaskan dopamin, hormon yang bertugas memberi rasa senang, fokus, dan euforia. Makanya, orang jatuh cinta bisa begadang tanpa ngantuk, rela melakukan apa saja, dan miskin tanpa terasa. Lalu, saat orang jatuh cinta, terkadang kita sering sekali melakukan hal aneh. Pertanyaannya, kenapa orang jatuh cinta sering terlihat bodoh? Karena di saat yang sama, bagian otak yang mengatur penilaian kritis justru menurun aktivitasnya. Itulah sebabnya banyak orang yang gagal dalam masalah hubungan karena red flag sama kelakuan aneh kalian yang di luar nalar. Lalu muncul hormon lain, norepinefrin. Ini hormon yang bikin jantung deg-degan, tangan keringat dingin, dan ngomong tiba-tiba gagu saat ngobrol sama dia. Makanya jatuh cinta rasanya mirip seperti orang gila. Dari banyaknya orang yang kita temui ketika bersosialisasi, kenapa kita tertarik pada orang tertentu, bukan semua? Menurut psikologi, ada banyak alasan kenapa manusia jatuh cinta, dan salah satu yang paling kuat adalah familiaritas emosional. Tanpa sadar, kita cenderung tertarik pada orang yang mengingatkan kita pada pengalaman emosional di masa lalu. Bisa pola hubungan orang tua, bisa rasa aman, bisa juga luka lama yang belum sembuh. Makanya kadang kamu jatuh cinta pada tipe orang yang, kok mirip mantan ya? Wait a minute. Karena otakmu bilang, ini sakit tapi familiar. Cinta bukan selalu tentang bahagia, kadang tentang pola. Cinta mengajarkan kita banyak hal, mulai dari rasa aman dan nyaman sampai rasa sakit. Kenapa cinta bisa terasa aman atau justru menyiksa? Karena ada hormon oksitosin. Ini hormon yang dilepas saat kita merasa dekat, dipercaya, dipeluk, atau sekedar ngobrol lama tanpa sadar waktu. Oksitosin bikin kita merasa terikat. Inilah alasan kenapa setelah hubungan berjalan lama, cinta berubah bentuk. Dari aku pengen dia menjadi aku butuh dia. Dan disinilah cinta bisa jadi indah atau berbahaya. Karena kalau keterikatan lebih besar dari rasa sehat, cinta bisa berubah jadi ketergantungan. Ketika kita sedang jatuh cinta, seringkali kita mau melakukan apa saja untuk seseorang yang kita cintai. Kenapa cinta bikin kita rela berkorban? Secara evolusi, cinta punya fungsi besar. Manusia jatuh cinta bukan cuma buat puisi galau, tapi buat bertahan hidup. Menurut berbagai riset, cinta membantu manusia membangun ikatan jangka panjang, membesarkan anak, dan bekerja sama sebagai kelompok. Singkatnya, cinta itu strategi bertahan hidup versi emosional. Makanya, rasa cemburu, takut kehilangan, dan ingin memiliki itu muncul secara alami.
Masalahnya, naluri purba ini sering bentrok dengan kehidupan modern. Dulu, sainganmu satu desa. Sekarang, sainganmu para pengguna media sosial, followersnya doi. Saat ini perjuanganmu berat, karena para buaya darat bisa menikungmu kapan saja. Sebelumnya kita sudah membahas yang manis-manis, sekarang kita bahas yang sedikit kecut. Kenapa cinta bisa bikin sakit luar biasa? Karena otak memperlakukan putus cinta seperti kehilangan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa rasa sakit akibat patah hati mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi kalau kamu bilang, sakit banget rasanya, mau nangis, itu bukan drama. Itu beneran sakit weh. Makanya orang habis putus bisa susah tidur, kehilangan nafsu makan, overthinking jam 2 pagi. Otakmu lagi sakau dopamin dan oksitosin. Jadi, cinta itu nyata atau cuma reaksi kimia? Jawabannya, dua-duanya. Cinta memang reaksi kimia, tapi maknanya dibentuk oleh pengalaman, pilihan, dan kesadaran. Perasaan bisa muncul tanpa izin, tapi bagaimana kita bersikap dalam cinta, itu pilihan. Cinta bukan cuma soal menemukan orang yang bikin jantung berdebar, tapi tentang membangun rasa aman, komunikasi, dan kedewasaan emosional. Dan mungkin, pelajaran paling penting dari cinta adalah, cinta mengajarkan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kompromi, komunikasi jujur, kepercayaan, dan tindakan nyata. Pelajaran utamanya mencakup pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu, memahami bahwa cinta adalah komitmen atau pilihan daripada sekedar emosi, serta keikhlasan untuk memberi tanpa syarat. Jika kalian yang nonton video ini karena sedang jatuh cinta dan dalam proses pendekatan, Mimin kasih saran, jangan bersikap berlebihan di depan dia. Tunjukkan kalau kamu Sigma, misterius yang bikin incaran kalian bertanya-tanya tentang dirimu yang sebenarnya. Buat kalian yang sedang patah hati, cari kesibukan lain. Hilangkan pikiran tidak bermanfaat itu dengan melakukan kegiatan yang positif. Buat kalian yang lagi nggak jatuh cinta, mending kalian lanjut tidur di rumah. Jangan lupa, like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi untuk mendukung Mimin supaya semangat dalam membuat konten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kata-katanya dong hari ini. We walk the talk, not only talk the talk.